mengalami gagal pembubuhan nih, Sita. Ini apakah mereka harus membeli materai lagi dan diunggah atau ditunggu saja karena mereka nih ternyata sudah 2 hari menunggu tapi tetap gagal statusnya. Bisa dijawab ya, Sita? Baik, terima kasih Mas Aulia. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan dulu rekan-rekan pelamar CSN, kami rekomendasikan untuk melakukan pembubuhan di portal materai-elektronik.com ataupun materai-online.id karena dua portal tersebut memang kami langsung menangani keluhan-keluhan yang terjadi. Nah, untuk rekan-rekan yang mengalami gagal pembubuhan di portal materai-elektronik.com, itu sebetulnya jika gagal pembubuhan nanti bisa pilih riwayat pembubuhan dan ada pilihan klik untuk bubuhkan ulang. Jadi kalau 12 jam dari sejak upload itu bisa langsung klik bubuhkan ulang saja dan dokumennya akan otomatis terbubuhkan ulang. Namun jika sudah lewat 12 jam karena dokumennya sudah tidak ada di kami, maka teman-teman bisa melakukan klik bubuhkan ulang, nanti akan diminta mengupload dokumen baru. Jadi nanti bisa diminta untuk upload lagi dan nanti bisa diproses untuk pembubuhan. Jadi memang tidak perlu membeli materai lagi, seperti itu. Seperti itu Mas Aulia. Siap. Berarti kalau yang membeli lewat materai desk elektronik itu bisa ya? Iya, betul. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya itu karena di luar Peruri ya, berarti ya? Betul, jadi memang teman-teman perlu pahami bahwa memang portal yang langsung dihandle oleh Peruri itu adalah materai-elektronik.com dan materai-online.id. Di luar itu memang sama-sama materainya valid, namun memang yang melakukan menangani keluhan itu adalah resellernya Peruri. Jadi memang rekan-rekan harus pastikan nih kalau misalnya beli di reseller mana itu helpdesk-nya tuh nomornya yang mana, jadi menghubunginya kemana gitu supaya nanti keluhan rekan-rekan semua bisa ditangani dengan cepat. Baik, berarti gitu ya kawan-kawan semua bahwa kalau kalian belinya di tempatnya Peruri ya kayak materai-elektronik.com, kalian memiliki kendala, kalian bisa bertanya ke helpdesk-nya Peruri. Tapi jika kalian membelinya di luar yang menjadi miliknya Peruri, maka kalian bisa bertanya kepada helpdesk masing-masing dari para reseller iMaterai ini ya. Dan itu tadi udah dijawab ya bahwa kalian bisa melihat di riwayat pembubuhan, kalian bisa membubuhkan ulang. Kalau sudah lewat 12 jam tadi bisa upload ulang ya, berarti ya Bu Sita. Betul. 12 jam kalian bisa upload ulang dan kalian bisa bubuhkan lagi, tidak perlu membeli lagi. Seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan nih terkait ini ada pertanyaan lagi ke Peruri. Ini pelamar sudah membeli iMaterai, sama sekali tidak bisa digunakan karena terjadi gangguan selama beberapa hari. Nah, ini terkait dana pengembaliannya, apakah itu bisa dikembalikan atau bagaimana nih Mbak Sita? Iya, jadi memang untuk materai yang sudah dibeli itu memang tidak bisa kami kembalikan dalam bentuk uang karena memang selayaknya kita kalau beli materai gitu ya, itu kan berarti udah proses jual belinya sudah selesai nih Mas Aulia dan rekan-rekan semua. Jadi memang kita tidak bisa mengembalikan dana. Namun Peruri akan pastikan dan jamin bahwa kuota materainya itu tidak akan hilang. Jadi memang rekan-rekan jika memang sudah ada sukses pembeliannya itu sebenarnya ditunggu saja. Memang di materai elektronik ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya kalau memang sudah beli nih udah sukses, di situ ada riwayat pembelian. Nah, di riwayat pembelian itu ada nanti misalnya ada notif misalnya gagal pembelian gitu ya. Nah, itu bisa diklik terus sebenarnya Mas Aulia. Sebenarnya itu lebih di namanya sistem ya, itu sebenarnya lebih di antriannya aja untuk mengupdate kuotanya. Jadi sebenarnya kuotanya pasti masuk rekan-rekan. Nah, teman-teman bisa terus mencoba mengklik di riwayat pembubuhan itu untuk mengubah statusnya si pembelian itu menjadi lihat struk. Nah, jadi kalau statusnya sudah berubah menjadi lihat struk, itu nanti pasti kuotanya sudah masuk ke akun teman-teman semua. Jadi memang perlu dipahami juga karena kan memang sistem ini kita
persiapkan untuk normal case gitu ya. Cuma kan CASN ini merupakan event khusus gitu ya, di mana saya menyadari bahwa banyak sekali nih rekan-rekan yang mengklik atau mengakses secara bersamaan. Jadi tidak perlu khawatir, sebetulnya rekan-rekan sudah ada di dalam antrian. Jadi teman-teman tinggal bisa langsung terus mencoba mengklik si proses pembubuhannya itu sampai dia update kuotanya. Jadi nanti kuotanya itu pasti akan masuk, kami akan jamin seluruh pembelian yang sukses disertai dengan bukti transaksi yang valid, itu kuota pasti akan masuk ke akun teman-teman sekalian, dan kuota itu bisa digunakan sampai kapanpun. Jadi tidak ada masa kadaluarsa. Jadi mau dipakai di masa CSN ini ataupun di luar CSN, itu semua materinya nanti pasti akan bisa digunakan sampai kapanpun. Seperti itu Mas Aulia. Itu ada riwayat pembelian. Nah, di riwayat pembelian itu ada nanti misalnya ada notif misalnya gagal pembelian gitu ya. Nah, itu bisa diklik terus sebenarnya Mas Aulia. Sebenarnya itu lebih di namanya sistem ya, itu sebenarnya lebih di antriannya aja untuk mengupdate kuotanya. Jadi sebenarnya kuotanya pasti masuk rekan-rekan. Nah, teman-teman bisa terus mencoba mengklik di riwayat pembubuhan itu untuk mengubah statusnya si pembelian itu menjadi lihat struk. Nah, jadi kalau statusnya sudah berubah menjadi lihat struk, itu nanti pasti kuotanya sudah masuk ke akun teman-teman semua. Jadi memang perlu dipahami juga karena kan memang sistem ini kita persiapkan untuk normal case gitu ya. Cuma kan CASN ini merupakan event khusus gitu ya, di mana saya menyadari bahwa banyak sekali nih rekan-rekan yang mengklik atau mengakses secara bersamaan. Jadi tidak perlu khawatir, sebetulnya rekan-rekan sudah ada di dalam antrian. Jadi teman-teman tinggal bisa langsung terus mencoba mengklik si proses pembubuhannya itu sampai dia update kuotanya. Jadi nanti kuotanya itu pasti akan masuk, kami akan jamin seluruh pembelian yang sukses disertai dengan bukti transaksi yang valid, itu kuota pasti akan masuk ke akun teman-teman sekalian, dan kuota itu bisa digunakan sampai kapanpun. Jadi tidak ada masa kadaluarsa. Jadi mau dipakai di masa CSN ini ataupun di luar CSN, itu semua materinya nanti pasti akan bisa digunakan sampai kapanpun. Seperti itu Mas Aulia. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran dari para peserta ya, bahwa kalaupun sudah beli pun, jika pembeliannya sukses itu maka tidak akan ada kadaluarsa. Jika kalian tidak bisa memakainya pada seleksi CSN tahun ini, kalian bisa memakainya di seleksi mungkin yang tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, begitu ya Mbak Sita ya? Ya, atau untuk dokumen lain, misalnya nanti ngelamar ke tempat mana lagi, misalnya gitu, itu juga bisa tetap dipakai. Oke. Untuk pembubuhannya sendiri itu sebenarnya Mbak Sita, saat kita sudah bubukan, apakah kalau sudah dibubukan itu tidak bisa dipakai lagi di dokumen lain, atau jika memang itu kuota itu masih ada, masih bisa kita bubukan ke dokumen? Jadi kalau masalah pembubuhan, selama pembubuhannya langsung berhasil, itu memang tidak bisa digunakan di dokumen lain, Mas Aulia. Jadi kalau misalnya kita bubukan tuh sukses, kita download dokumennya, itu memang nggak bisa lagi dipakai. Jadi kuotanya akan berkurang karena materinya sudah terikat di dokumen yang berhasil dibubuhkan. Tapi kalau misalnya gagal, seperti yang tadi saya bilang, bisa tunggu sampai 12 jam, dicoba-coba, kalau masih gagal juga nanti baru bisa mengupload dengan dokumen lain, gitu. Berarti, jika sudah dibubuhkan, maka itu sudah terbubuhkan dan tidak bisa dipakai di dokumen lain karena kuotanya sudah berkurang. Tapi selama kuota masih ada, rekan-rekan masih punya kuota, maka kuota itu bisa digunakan di dokumen-dokumen lain. Dan jika ternyata memang saat upload dokumen dan tidak bisa dibubuhkan, maka disarankan agar dokumennya diubah gitu ya Bu ya? Ya, betul. Jangan dokumen yang sama di-upload lagi, tidak bisa di ya. Sama ini Mas Aulia, aku boleh titip pesan nggak ya? Jadi kita tuh banyak menemukan, memang mungkin rekan-rekan
rekan-rekan itu mengupload dokumennya itu dengan resolusi yang sangat rendah. Jadi memang memang kan di kami sendiri ada pembatasan size dokumen ya, yaitu 900 kilobyte. Nah, tapi memang kepada kenyataannya ini banyak rekan-rekan yang tidak melihat juga resolusinya, Mas. Jadi saat di-upload itu filenya tuh ada yang korup, mungkin ada yang pakai cam scanner gitu ya. Nah, kami sebenarnya sangat tidak menyarankan untuk rekan-rekan pakai aplikasi cam scanner seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang rekan-rekan membuat dokumennya itu bisa, misalnya kalau surat lamaran itu bisa surat pernyataan itu dari Word-nya langsung export to PDF aja gitu, seperti itu. Jadi karena resolusi ini sangat berpengaruh sehingga kurang memperlancar proses pembubuhan materainya gitu. Jadi kami sarankan supaya lebih lancar, lebih aman, bisa menggunakan dari Word-nya export to PDF seperti itu, Mas.